Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, saya, Bu Sri Utami, akan menjelaskan tentang materi listrik statis. Bab listrik statis ini pada kompetensi dasar, yaitu berada pada 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Sedangkan KI keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KI 4.4, kalian telah mencobakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu percobaan antara dua buah sedotan minuman yang kalian gosok dan mengamati interaksi yang terjadi antara keduanya. Pada bab listrik statis ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian atom. 2. Menjelaskan bagian-bagian penyusun atom. 3. Menjelaskan teori atom. 4. Menjelaskan contoh model atom. 5. Menjelaskan muatan listrik pada atom. 6. Menjelaskan muatan listrik pada benda. 7. Menyebutkan benda-benda yang dapat diberi muatan listrik. 8. Menyebutkan jenis muatan listrik yang dihasilkan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, dalam artian bahwa elektron-elektron dari partikel-partikel sebuah benda tidak dapat mengalir karena jika tidak diberi perlakuan seperti digosok atau diinduksi. Setiap benda pasti tersusun atas atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Suatu contoh adalah partikel atom yang terdapat pada zat padat. Zat padat tersusun atas partikel atom yang rapat dan tersusun rapi. Jika zat padat ini kita potong dan kita ambil bagian yang terkecil, ini kita sebut satu partikel atom, ternyata masih tersusun dari penyusun partikelnya, yaitu ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Neutron dan proton menyusun inti sebuah atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa atom terdiri dari partikel proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Dari lintasan yang pertama atau kulit K sampai dengan lintasan ketujuh atau kulit Hi. Atom ada yang bersifat netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ada atom yang bermuatan negatif jika atom kekurangan elektron. Dan ada atom yang bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Contohnya model atom hidrogen. Atom hidrogen tertulis 1, 1. Artinya bahwa jumlah inti atom hidrogen ada 1, yaitu hanya proton. Sedangkan 1 di sini menunjukkan nomor atom. Nomor atom menunjuk pada jumlah proton. Jika suatu atom bersifat netral, maka proton dan elektronnya pasti jumlahnya sama. Contoh yang kedua adalah model atom helium, ditulis dengan lambang He, tertulis 24.
Artinya, inti atom terdiri dari 4 partikel, yaitu 2 proton, berarti 4 dikurangi 2, berarti ada 2 neutron. Selama helium masih netral, maka elektron sama dengan proton, yaitu berjumlah 2. Contoh model atom yang ketiga adalah atom litium, ditulis Li37. Berarti inti atom litium ada 7 partikel yang terdiri dari 3 proton, berarti ada 4 neutron. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Karena atom litium ini masih bersifat netral, maka nanti proton sama dengan elektron. Jika kita gambar semacam ini, neutronnya ada 4, protonnya 3, elektronnya 3. Perlu diperhatikan bahwa elektron tersusun dari 2 lintasan. Lintasan pertama terdiri dari 2 elektron, lintasan kedua terdiri dari 1 elektron. Kapasitas untuk kulit kedua adalah 8 elektron. Muatan listrik pada atom. Muatan listrik pada atom terjadi karena perpindahan elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Biasanya elektron itu berpindah pada lintasan yang paling akhir. Atom Na akan kehilangan elektronnya, maka atom natrium akan berkatakan bermuatan positif. Sedangkan atom Cl menerima 1 elektron dari natrium, maka atom klor bermuatan negatif. Jika kita tulis Na protonnya tadi 11 menjadi 10, elektronnya menjadi 10, sehingga Na disebut muatan positif. Saya ulangi. Atom Na yang mula-mula elektronnya 11 sebelum bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Karena elektronnya berpindah, maka atom Na menjadi berjumlah 10. Kemudian atom Cl yang mula-mula jumlahnya 17, ketambahan 1 elektron, maka menjadi 18, sehingga atom Cl menjadi bermuatan negatif. Muatan listrik pada benda, contohnya di sini kita gosokkan penggaris plastik yang digosok dengan rambut akan dapat menarik bulu ayam. Mengapa hal ini terjadi? Karena elektron pada rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Kemudian bulu ayam yang mula-mula netral akan mengalami induksi. Di sini terjadi pemisahan muatan, sehingga elektron pada bulu ayam akan bergerak menjauh, sedangkan negatif pada penggaris ini akan menarik muatan positif. Coba diperhatikan animasi berikut. Sebuah aluminium logam yang mengalami polarisasi. Jika aluminium ini bermuatan netral, kita dekatkan dengan benda karet yang bermuatan negatif, maka aluminium ini akan mendekat. Mengapa demikian terjadi? Kalau kita lihat bahwa pada aluminium ini muatannya akan mengalami polarisasi atau induksi, di mana elektron menjauh dari protonnya. Tetapi jika kita hindarkan, maka elektron itu akan kembali ke posisi semula. Tetapi jika kita dekatkan aluminium ini dengan benda gelas yang bermuatan positif, maka dia cenderung untuk mendekat. Sehingga di sini juga mengalami polarisasi, di mana elektron cenderung untuk mendekat ke gelas. Nah, semacam ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai induksi pada benda atau polarisasi muatan pada benda. Kemudian penggaris plastik dan kain wul. Jika penggaris plastik kita gosok dengan kain wul, maka
penggaris plastik akan bermuatan negatif, sehingga kain wol akan bermuatan positif. Sedangkan kaca dan kain sutra yang mula-mula netral, jika kita gosokkan, maka kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Inilah tabel tentang bahan-bahan yang ada di sekitar kita jika digosok akan menghasilkan muatan yang berbeda. Bagaimana interaksi antara muatan listrik? Bahwa jika kaca yang bermuatan positif kita dekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, akan terjadi interaksi atau gaya tolak-menolak. Sehingga muatan yang sejenis itu kalau didekatkan terjadi interaksi tolak-menolak. Sebaliknya, jika plastik dan kaca kita dekatkan, maka terjadi interaksi tarik-menarik karena muatannya berbeda. Sehingga bisa kita simpulkan muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Untuk pertemuan selanjutnya, berapa besar gaya elektrostatis tarik-menarik dan tolak-menolak akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang hukum Coulomb. Mungkin pertemuan kali ini saya selesaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami materi tentang listrik statis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.